Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi kuliah perpindahan panas dan di pertemuan 16 kali ini saya masih akan membahas tentang heat exchanger di mana yang pertama kita akan belajar tentang heat exchanger untuk aliran searah. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, di mana mahasiswa mampu melakukan perhitungan pertukaran panas pada heat exchanger aliran searah setelah menyelesaikan pertemuan ini. Pertama, ini mungkin saya ingatkan kembali, sebetulnya di pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan ada heat exchanger itu kan diklasifikasikan salah satunya berdasarkan arah alirannya, di mana ada yang alirannya paralel atau searah, atau disebut juga sebagai co-current, dan juga ada aliran yang berlawanan atau counter current. Jadi di sini saya tunjukkan lagi bedanya antara aliran searah atau co-current dengan aliran berlawanan atau counter current. Di aliran searah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam heat exchanger ini baik fluida panas maupun fluida dingin mereka masuk dari sisi yang sama. Kemudian mereka mengalir ke arah yang sama pula sampai akhirnya keluar dari titik yang sama. Kemudian di sampingnya ini, di sebelah kanan ini ada gambar profil temperatur, di mana di sini kita bisa lihat profil temperatur untuk masing-masing fluida. Di sini ada TH, ini adalah suhu fluida panas, ini H ini menunjukkan hot, dan C ini menunjukkan cold. Jadi ini untuk fluida panas, dan ini untuk fluida dingin. Nah, yang di sisi sebelah kiri, ini adalah aliran masuknya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa fluida panas yang masuk, lama-lama dia turun suhunya menjadi lebih rendah. Di sini kemudian notasinya adalah TH out atau fluida panas keluar. Suhu fluida panas keluar. Kemudian untuk fluida yang dingin di sini ada TC in, ini fluida dinginnya masuk, kan dia suhunya cukup rendah ya, jadi ada di bawah sini. Kemudian di dalam heat exchanger dia mengalami peningkatan suhu sampai akhirnya di titik keluarnya ini suhunya lebih tinggi dibandingkan di titik masuknya ini. Jadi di sini ada TC out gitu. Nanti untuk lebih jelasnya ini akan kita gunakan dalam perhitungan. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk counter current atau aliran fluida yang berlawanan itu antara fluida panas dengan fluida dingin mereka masuk dari arah yang berlawanan. Seperti ini fluida panas masuk dari sisi kiri, kemudian fluida dingin masuk dari sisi kanan. Kemudian arah alirannya juga mereka berlawanan, maka ini disebut sebagai counter current. Lalu bagaimana dengan profil temperaturnya? Di sini kita bisa lihat. Tadi kan di gambar yang sebelah kiri, nah di sini sebelah kiri sini kan ada TH in dan TC out. Karena kan dia berlawanan, makanya yang fluida panasnya masuk, yang fluida dinginnya keluar. Makanya di sini, di sisi sebelah kiri, pada profil temperaturnya, di sini ada TH in dan TC out. Kemudian suhu fluida panas ini, TH, kan lama-lama turun. Jadi dia di sisi yang keluarnya, di bagian keluarannya itu, suhunya lebih rendah, ya kan? Kemudian bagaimana dengan fluida yang dingin? Untuk fluida yang dingin kan masuknya dari sisi sebelah kanan ya. TC in itu ada di sisi sebelah kanan. Jadi di sini ada TC in. Kemudian jangan lupa ini ada arah panahnya ya. Ini berlawanan. Yang fluida dingin ke sana. Kemudian yang fluida panas dia ke sini. Karena kan dia counter current. Kemudian di sini ada TC in. TC in itu kan awal mulanya suhunya rendah kan karena dia fluida dingin. Kemudian lama-kelamaan dia akan naik dan di bagian keluarannya suhunya akan lebih
tinggi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu, perbedaan antara co-current dan counter current untuk heat exchanger. Nanti untuk yang counter current akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 17. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang heat exchanger aliran yang searah. Ini sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan detailnya, di sini mungkin saya sampaikan lagi, kalau misalnya di pertemuan yang lalu itu kita sudah sering membahas tentang persamaan laju transfer panas gitu ya, di mana Q itu kan sama dengan U, A, delta T. Ini kan persamaannya. Ini adalah persamaan umum untuk proses perpindahan panas atau untuk perhitungan laju transfer panas. Di mana U ini kan udah kita ketahui kemarin itu adalah koefisien transfer panas overall, kemudian di sini ada luas permukaan transfer panas, dan ini perbedaan suhu. Nah, untuk kasus heat exchanger ini ada yang berbeda. Di sini ada lambang delta T Lm. Itu adalah suhu rata-rata yang terdapat dalam heat exchanger, karena kan kalau misalnya kita ketahui itu sepanjang HE itu kan suhu antara suhu fluida dingin dan suhu fluida panas itu kan berbeda-beda ya di setiap posisinya. Jadi kita perlu menghitung rata-ratanya dalam bentuk delta T Lm ini. Nah, nanti coba kita lihat. Nah, di sini saya katakan bahwa persamaan ini sering digunakan sebagai dasar untuk mendesain atau memprediksi kinerja dari HE. Jadi nanti kalau misalnya kalian butuh untuk menghitung misalnya berapa panjang HE yang diperlukan atau berapa luas permukaan transfer panas HE yang diperlukan. Nah, itu bisa kalian gunakan persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan dasar untuk kita mendesain atau memprediksi kinerja dari heat exchanger. Kemudian persamaan yang lainnya untuk menentukan laju transfer panas pada heat exchanger itu adalah Q sama dengan mCp delta T. Nah, persamaan ini dapat digunakan apabila fluida di dalam HE tersebut tidak mengalami perubahan fase. Jadi, selain dari persamaan yang atas ini, kita juga bisa menentukan laju transfer panas pada HE menggunakan persamaan yang mCp delta T. Nanti untuk bagaimana cara penggunaan persamaan ini nanti saya berikan di contoh soal. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke perhitungan menggunakan heat exchanger, ada dua hal penting dulu yang harus kalian ketahui. Di sini kan tadi pertama ada koefisien transfer panas overall. Jadi koefisien transfer panas overall ini di sini penting ya. Penting untuk kita ketahui dulu sebelum kita mendesain suatu HE gitu, atau sebelum kita menentukan laju transfer panas pada heat exchanger. Kemudian yang kedua ada delta T Lm. Nah, ini tuh adalah log mean temperature difference. Untuk penjelasannya tadi sudah saya jelaskan juga secara singkat apa itu delta T Lm. Kemudian kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, jadi tadi kan ada nilai U, ada nilai delta T Lm. Di sini akan saya bahas sedikit lebih dalam tentang dua parameter tersebut. Dan yang pertama ini saya akan membahas tentang koefisien transfer panas overall. Jadi, koefisien transfer panas overall atau yang sudah kita kenal dilambangkan dengan U itu merupakan approximate value. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya nilai U ini adalah nilai perkiraan gitu. Jadi bukan nilai yang benar-benar pasti gitu ya. Jadi nanti untuk setiap kasus pada heat exchanger itu ada kisaran nilai untuk nilai U tersebut. Kemudian salah satu caranya untuk memprediksi atau untuk memperkirakan nilai U pada double pipe heat exchanger ini
persamaannya sebenarnya udah pernah saya sampaikan di pertemuan 7. Jadi coba nanti kalian lihat lagi, buka lagi materi di pertemuan 7 untuk yang silinder berongga. Jadi mungkin kalau misalnya masih ada yang bingung double pipe itu seperti apa, jadi secara umum itu double pipe itu kan gini. Nah, jadi di sini, ini sebenarnya udah pernah saya sampaikan. Sebentar nih saya luruskan dulu. Nah, jadi kurang lebih kan double pipe HE itu kan bentuknya sama kayak silinder berongga. Jadi di sini persamaannya juga sama dengan persamaan untuk menghitung nilai U pada silinder berongga. Jadi ini udah pernah saya sampaikan di pertemuan 7, silahkan nanti dilihat lagi. Nah, untuk gambarannya double pipe HE itu sendiri, jadi pada dasarnya kan seperti ini ya. Jadi ini seperti ada dua pipa, ya kan? Misalnya di sini ada fluida panas, misalnya di sini kan. Nah, kemudian ada juga fluida yang mengalir di bagian sini, yang di bagian luarnya gitu kan. Misalnya di sini ada yang bagian cold-nya. Nah, gitu. Jadi kurang lebih double pipe heat exchanger gitu. Ini kan cara kerjanya atau prinsipnya sama dengan silinder berongga. Jadi persamaan yang digunakan masih sama. Kemudian yang perlu kalian perhatikan juga dari kedua persamaan ini, yang saya lingkarin ini, dan ini kan persamaan konveksi. Sementara yang ini dan ini adalah konduksi. Nah, nanti kalian harus perhatikan juga kalau misalnya kalian menemukan soal itu apakah transfer panas konduksinya itu ikut diperhitungkan atau enggak gitu. Jadi nanti ada kalanya, jadi nanti mungkin aja di soal itu ada asumsi di mana dinding sini nih yang saya tandai biru ini, maksudnya dinding antara dinding yang memisahkan fluida panas dengan fluida dingin. Ini kalau misalnya dia sangat tipis, itu kan bisa diabaikan kan transfer panas konduksinya. Jadi nanti ini bisa aja tidak kita gunakan. Ini. Jadi nanti tinggal yang saya berikan lingkaran coklat ini. Gitu. Nanti ini kasusnya sama seperti di contoh soal yang akan saya bahas kemudian. Selanjutnya, nah seperti yang udah saya sampaikan tadi bahwa U itu kan sebenarnya approximate value kan. Jadi ada perkiraan nilainya pada berbagai kasus. Dan di sini ada saya ambil dari referensi Holman dan Incropera. Itu ada beberapa perkiraan nilai U. Ada yang dalam bentuk kisaran juga pada berbagai kondisi untuk heat exchanger. Seperti misalnya di sini ada heat exchanger yang menggunakan fluidanya air dengan air. Kemudian atau misalnya ada yang steam kondensor atau juga di sini ada amonia kondensor. Dan ini banyak lagi nanti ini adalah referensi juga untuk menentukan nilai U. Jadi itu buat gambaran aja supaya kalian juga tahu. Kemudian sekarang kita masuk ke parameter penting yang kedua, yaitu log mean temperature difference atau LMTD. Atau tadi yang sudah saya tuliskan juga dengan delta T LM. Nah, untuk penjelasannya, jadi perbedaan temperatur antara fluida panas dan fluida dingin itu kan bervariasi dari titik masuk hingga titik keluar, sehingga harus ditentukan nilai rata-ratanya dalam bentuk LMTD. Jadi saya gambarkan sedikit. Di sini kan misalnya di sini ada fluida masuk dan fluida keluar di sini. Nah, ini sepanjang HE ini pasti kan suhunya tuh akan berubah-ubah, ya kan? Di mana nanti yang fluida panas itu nanti akan berkurang lama-kelamaan, ya kan? Suhunya lama-lama akan menurun. Sementara nanti yang fluida dingin
lama-kelamaan suhunya akan meningkat seiring dengan berjalannya aliran gitu. Nah, jadi karena suhu di sepanjang heat exchanger ini berubah-ubah, makanya kita perlu menentukan suhu rata-ratanya. Nah, suhu rata-rata itu dinamakan sebagai LMTD. Sekarang, yang membedakan antara aliran searah dengan aliran berlawanan itu salah satunya adalah LMTD-nya. Jadi kalian harus tahu gimana cara menghitung LMTD untuk aliran searah, juga untuk aliran yang berlawanan. Di sini untuk aliran searah atau concurrent atau parallel flow, ini kita lihat di sini. Misalnya kan tadi ini heat exchanger, kemudian di sisi sebelah kiri karena kan antara fluida panas dan fluida dingin itu masuknya dari titik yang sama kan. Jadi misalnya di sini ada, misalnya di sini saya misalkan aja ya. Misalnya di sini yang TH, di sini T. C ini misalkan aja. Jadi ini tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di sini yang TC atau di sini TH itu nggak masalah. Ini saya umpamakan aja, misalnya ada TH in. Ini TC in ya kan karena dia masukkan. Nah, di sini nanti selisih antara TH in dan TC in ini kita sebut sebagai delta TA. Kemudian di sebelah kanan di bagian keluarannya nanti juga akan ada selisih suhunya, yaitu misalnya kita sebut sebagai delta TB. Jadi misalnya di sini tadi, ini kan TH-nya di sini kan, berarti di sini fluida panas yang keluar ada di sini, TH out, dan di sini TC out. Nah, jadi nanti delta TB itu merupakan selisih antara TH out dan TC out. Nanti lebih jelasnya ada di slide yang berikutnya. Nah, ini profil temperaturnya ini sama seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi, untuk aliran yang searah kan antara TH in dan TC in itu dia di satu sisi yang sama, kemudian di sisi sebelah kanan ada TH out dan TC out. Kemudian perhatikan arah panahnya dan juga profil penurunan atau kenaikan temperaturnya gitu. Nah, kemudian gimana caranya kita menghitung LMTD? Jadi rumus untuk LMTD adalah ini. Delta T LM sama dengan delta TA minus delta TB dibagi dengan ln delta TA per delta TB. Di mana tadi udah saya sampaikan bahwa delta TA itu adalah TH in minus TC in. Kemudian delta TB adalah TH out minus TC out. Nah, jadi di sini ada delta TB, kemudian di sini ada delta TA. Ini sama seperti yang gambar tadi ya, di slide sebelumnya kan ada delta TA, delta TB. Kemudian, nah ini persamaan untuk mencari LMTD ini aja. Jadi yang penting kalian tahu dulu bagaimana profil temperaturnya, arah alirannya gimana. Kemudian kalian bisa menentukan atau menghitung nilai LMTD itu. Jadi jangan sampai salah. Nanti mana yang harus dikurangin. Jangan sampai salah. Pokoknya nanti perhatikan soalnya setiap kalian menerima soal tentang heat exchanger. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Jadi di sini soalnya saya berikan dalam bentuk gambar. Diharapkan kalian juga bisa paham, bisa menerjemahkan gambar dan informasi yang ada dalam gambar tersebut. Jadi di sini ada sebuah heat exchanger dan ini bisa kita lihat kalau bentuknya seperti ini dia artinya double pipe.
double pipe heat exchanger karena hanya terdiri dari 2 pipa, yaitu pipa yang dalam, yang kecil, dan pipa yang luar gitu. Hanya ada 2 silinder. Di sini kalian perhatikan dulu informasi-informasi yang diketahui. Di sini ada T-in oil, kemudian ada T-in H2O. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fluidanya itu ada 2, yaitu minyak dan air. Kemudian kalian juga harus bisa menentukan mana fluida panas dan mana fluida dinginnya. Nah, untuk menentukan fluida panas dan fluida dingin, kalian cukup lihat suhu di bagian inputnya, di bagian masukannya. Jadi di sini kita lihat untuk minyak itu 100 derajat Celcius, sementara untuk air 25 derajat Celcius. Berarti dari sini kita bisa ketahui bahwa minyak ini sebagai hot fluid, ya kan? Dan H2O ini atau air ini sebagai cold fluid. Nah, jadi dari gambar ini kalian bisa menyimpulkan bahwa heat exchanger ini digunakan untuk mendinginkan minyak, ya kan? Jadi ada minyak panas, kita mau mendinginkan dengan menggunakan air yang suhunya lebih dingin begitu. Kemudian kalian juga harus perhatikan arah alirannya. Di sini arahnya kan ke arah ini, yang minyak arahnya ke kanan, kemudian airnya juga arahnya ke kanan. Berarti dia artinya adalah co-current atau searah, kan? Nah, jadi itu beberapa hal yang penting kalian ketahui dulu. Jadi kalian harus analisis benar-benar soalnya. Pertama, kalian harus tahu fluida panasnya apa, fluida dinginnya apa. Kemudian yang kedua, jenis heat exchanger-nya juga perlu diketahui. Kemudian yang ketiga adalah alirannya, apakah dia searah, apakah berlawanan, gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada T-out oil-nya 60 derajat Celcius dan T-out airnya 50 derajat Celcius. Nah, diketahui lagi di sini ada massa minyak itu atau mass flow rate minyaknya sebesar 0,15 kg per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa panjang HE yang diperlukan untuk bisa mendinginkan minyak dari 100 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Jadi contoh soal ini menurut saya emang sedikit lebih kompleks, tapi ini cukup bagus supaya kalian tahu gimana cara menggunakan persamaan-persamaan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini ketika ditanyakan berapa panjang HE-nya, itu juga merupakan salah satu bentuk untuk mendesain HE gitu kan. Jadi kita tahu berapa sih panjang HE yang diperlukan kalau misalnya kita mau mendinginkan suatu fluida dari suhu sekian menjadi suhu sekian. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian selain gambar ini ada juga diketahui data lainnya di mana DI-nya 30 mm dan DO-nya 50 mm. DI ini adalah inside diameter atau diameter dalam, yaitu yang di bagian orange ini. Kemudian DO ini adalah diameter luar atau outside diameter, itu diameter yang pipa yang besarnya. Gitu. Kemudian diketahui juga data-data untuk masing-masing fluida, di mana di sini untuk minyak tadi kan udah diketahui ya massa oilnya, massa minyaknya 0,15 kg per sekon. Kemudian ada juga CP. CP-nya ini 2131. Kemudian ada koefisien transfer panas konveksi. Kemudian untuk air ini juga memiliki nilai koefisien transfer panas konveksi yang berbeda dengan nilai H pada minyak tadi di sini. Nah, jadi dari informasi atau data yang diketahui ini, kalian diminta untuk menentukan panjang dari heat exchanger. Untuk penyelesaiannya,
Jadi ketika kalian menyelesaikan soal, kalian boleh mengambil asumsi-asumsi untuk mempermudah perhitungan. Tapi dengan catatan asumsi yang kalian ambil, asumsi yang digunakan itu harus masuk akal. Ya, jadi seperti misalnya ini, untuk menyelesaikan soal ini digunakan asumsi ada 2 di sini. Yang pertama, panas yang hilang ke lingkungan diabaikan. Ini nanti ngaruhnya kemana? Jadi kan seperti yang kita tahu kalau misalnya misalnya suatu objek atau suatu benda gitu kan, ada panas. Terus itu kan ada kemungkinan dia mentransfer panasnya ke lingkungan kan, karena suhu lingkungannya lebih rendah begitu. Tapi untuk soal ini, soal heat exchanger ini, kita boleh mengasumsikan bahwa tidak ada panas yang hilang ke lingkungan. Jadi proses perpindahan panas yang terjadi pada HE tersebut itu hanya terjadi antara dua fluida, antara fluida panas dan fluida dingin. Jadi tidak ada panas yang tertransfer atau mengalir ke lingkungan, begitu ya. Kemudian asumsi yang kedua itu adalah dinding pipa antara dua fluida sangat tipis. Ini seperti yang udah saya sampaikan tadi, karena dindingnya itu sangat tipis, jadi kita bisa mengabaikan transfer panas konduksinya. Jadi di sini hanya ada transfer panas konveksi, gitu. Nah, jadi dari 2 asumsi ini nanti kita akan pertimbangkan. Jadi nanti di persamaan yang kita gunakan untuk menghitung itu akan lebih sederhana. Kemudian kita sekarang masuk ke langkah-langkah perhitungannya. Pertama, tadi kan kita kan tujuan akhirnya itu ingin menentukan nilai L atau panjang dari heat exchanger, ya kan? Pertama yang harus kalian ketahui adalah misalnya tadi kan saya sudah sampaikan ada 2 persamaan umum untuk heat exchanger. Yang pertama tadi ada Q sama dengan U A delta T Lm. Dan yang kedua ada Q sama dengan M Cp delta T. Nah, jadi persamaan dari heat exchanger itu hanya ada 2 ini gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter menggunakan kedua persamaan ini. Jadi saya harap juga kalian tahu nanti persamaan mana yang harus digunakan. Sekarang kita masuk ke penyelesaian untuk soal ini dulu. Tadi kan kita diminta untuk menentukan panjang heat exchanger. Nah, untuk menentukan panjang heat exchanger ini kan kita bisa nanti tentukan dari sini kan. A di sini itu kan adalah Pi D L atau 2 Pi R L. Nah, nanti dari sini kita bisa tentukan panjang HE-nya. Tapi kan kita belum mengetahui nilai Q. Oleh karena itu kita harus tentukan nilai Q-nya dulu menggunakan persamaan yang ini MCP delta T. Tadi kan diketahui di soal ada mass flow rate-nya dari minyak ya kan, yang 0,15 itu. Nah, itu kita gunakan untuk menghitung nilai Q untuk menghitung laju transfer panas yang terjadi pada HE. Di sini saya tulis Q-nya sama dengan M oil, CP, dan delta T oil. Tadi kan diketahui juga nilai CP-nya kan, jadi tinggal kalian masukkan aja 0,15 kali 2131 dikali 100 minus 60. Nah, ini suhunya, mungkin saya tunjukkan lagi. Nah, ini kalian gunakan perubahan suhu minyaknya ya. Jadi, yang T in oil ini 100 dikurangi dengan T out oil 60. Diperoleh Q-nya 12.786 Joule per second. Joule per second ini sama dengan watt ya. Jadi nanti sama aja dengan 12.786 watt. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menghitung nilai U. Jadi karena kan tadi kita tahu mau menggunakan persamaan yang atas ini, kita harus ketahui dulu Q-nya berapa. Sekarang berikutnya kita tentukan nilai U-nya ini. Ya. Seperti yang udah saya sampaikan tadi di slide berapa tadi nih, saya tunjukkan dulu.
Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa ini tuh adalah double pipe ya, double pipe HE. Jadi kita bisa gunakan persamaan umum yang ini. Tapi tadi ingat, karena di asumsi kita ketahui bahwa dinding yang memisahkan fluida panas dan fluida dingin itu sangat tipis, jadi kita bisa menganggap tidak ada transfer panas konduksi. Jadi kita tidak gunakan penyebut yang ini. Jadi nanti hanya digunakan yang ini, atau boleh juga ini dan ini. Nah, nanti kalian bisa boleh menggunakan mau yang koefisien transfer panas overall itu berdasarkan bidang dalam atau bidang luar, nanti salah satu aja. Nah, untuk contoh soal tadi saya gunakan yang berdasarkan bidang dalam. Jadi nanti gunakan persamaan yang atas. Kita kembali ke soal yang tadi. Nah, di sini tadi saya bilang kalau saya di sini menggunakan perhitungan U itu berdasarkan bidang dalam heat exchanger atau UI ya. Kemudian karena tadi tidak ada transfer panas konduksi, maka di sini persamaannya jauh lebih sederhana menjadi seperti ini. Kemudian tinggal dimasukkan di mana HI-nya ini adalah nilai H untuk minyak, karena kan tadi minyak itu posisinya ada di silinder yang bagian dalam kan. Jadi di sini H untuk minyak. Kemudian ini RI tadi dari ini 30 mm dibagi 2, kemudian kalian jadikan meter. Kemudian ini nilai H untuk air, karena air kan mengalir itu di bagian silinder yang luarnya kan. Kemudian dikalikan dengan jari-jari luar. Diperoleh hasilnya 38,4 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Kemudian langkah yang ketiga, kita menghitung LMTD. Jadi kan tadi di sini Q-nya udah kita tahu, udah kita hitung, U-nya udah kita hitung. Kemudian kita harus menghitung delta T LM-nya. Nah, jadi untuk delta TA itu kan selisih antara fluida yang masuk ya. Fluida masuk tadi kan minyaknya 100, airnya 25, selisihnya 75 derajat Celcius. Kemudian ini selisih untuk aliran keluar, yaitu 10 derajat Celcius. Maka dari itu, kita bisa menghitung delta TLM-nya, yaitu delta A, delta TA minus delta TB dibagi dengan ln delta TA per delta TB. Ini kalian masukkan aja. Sebentar ya. Nah, ini kalian masukkan aja delta TA-nya ke sini. 75 minus delta TB-nya 10, masukkan ke sini. Oh, dan juga ke sini ya, delta TB. Tadi delta TA-nya satu lagi di sini. Dah, setelah itu kalian udah dapat LMTD-nya sebesar 32,26 derajat Celcius. Nah, ketika kita sudah tahu nilai Q, nilai U, dan juga nilai delta TLM-nya, itu sekarang kita bisa mulai menghitung panjang HE yang diperlukan. Jadi kita masuk ke persamaannya. Ini kan, Q sama dengan U kali A delta TLM. Nah, ini karena tadi karena saya gunakan bidang yang bagian dalam, jadi di sini harus konsisten. Ini U1, D-nya juga, ini UI, D-nya juga harus DI yang bagian dalam. Ini kan tadi kan udah saya sampaikan, A-nya itu adalah PdL. Ini tinggal dijabarkan aja, kemudian L-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi L sama dengan Q per UI P DI kali LMTD-nya. Ini kalian tadi kan udah ketahui semua kan, udah dihitung, Q-nya udah ada, UI-nya udah ada, kemudian DI-nya udah diketahui, dan LMTD-nya juga udah kita hitung, tinggal dimasukkan. Kemudian ketemu hasilnya 109,6 meter. Nah, jadi begitu caranya
menggunakan persamaan-persamaan untuk heat exchanger. Jadi untuk LMTD-nya ini penting, tadi udah saya sampaikan bahwa yang membedakan antara aliran searah dan aliran berlawanan itu adalah delta T LMTD-nya. Jadi jangan sampai salah ketika kalian menyelesaikan soal. Nah, setelah ini di slide berikutnya ada soal untuk latihan. Saya harap semuanya bisa mengerjakan karena ini sudah saya kasih contoh yang cukup lengkap. Nah, di sini ada soal. Ini jauh lebih sederhana daripada contoh soal tadi, jadi silahkan dibaca dengan baik, dianalisis betul-betul soalnya, kemudian dijawab sesuai apa yang saya minta. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Untuk materi pertemuan 16 ini saya rasa cukup. Kemudian nanti untuk yang materi aliran berlawanan, insya Allah di pertemuan berikutnya atau pertemuan 17. Jadi sekian dulu materi di pertemuan 16 kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.